Oke, woi. Jadi cuaca di tempat saya itu lagi gampang bener ditebak. Pagi panas, siang juga panas-panas bener-bener panas, nggak ada awan. Sore tiba-tiba hujan, sampai malam kadang sampai pagi gitu ya. Jadi ya udah ada jadwal sih saya. Pagi sampai siang kerja, sore sampai pagi ya belajar wafat dulu kita. Oke. Sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari film ketiga Full Metal Alchemist live action yang The Final Transmutation yang ini nih. Jadi karena tenggorokannya lagi kurang enak juga ya, langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan ayah Edward, si Van Hohenheim ini nih. Dia ini lagi jalan-jalan naik kereta kuda. Tiba-tiba waktu enak-enak lihat pemandangan, ada beberapa bandit gunung yang rampok kereta kuda mereka. Di sini ada salah satu bandit yang nembak Van itu beberapa kali. Habis itu dari dalam kereta itu keluar sepasang suami istri, namanya itu Sik sama Izumi. Mereka berhasil ngehajar semua bandit yang ada pakai tangan kosong. Di sini Izumi itu agak bingung ngelihat Van yang gak terluka sama sekali gitu. Padahal tadi dia itu ditembak beberapa kali sama salah seorang bandit. Waktu udah nyampe di kota, Van itu baru nyadar kalau mereka itu gurunya Al sama Edward. Di sini Van berterima kasih sama Izumi karena dia itu udah ngegantiin dia buat ngerawat dua anaknya. Selama ini Van keliling negara ini itu karena lagi nyiapin sesuatu yang benar-benar penting. Waktu lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba perut Izumi itu kena komplikasi. Sik yang ngeliat itu langsung panik dan lari buat nyari bantuan. Di sini Van itu ngerasa ada sesuatu yang aneh sama Izumi. Dia tanya sama Izumi apakah pernah ketemu Deathroot dan ngelakuin pertukaran sama dia. Izumi ngomong kalau dia itu memang pernah nemuin Deathroot dan minta buat ngidupin anaknya lagi. Tapi hal itu malah gagal. Izumi itu numbalin rahimnya buat modal pertukaran. Makanya itu sekarang perut Izumi itu sering kerasa sakit. Mendengar hal itu, Van ya nyoba ngobatin Izumi pakai kekuatannya. Dan itu berhasil. Van ngomong kalau dia ini bukan ngebalikin rahim Izumi, dia itu cuma ngobatin luka yang ada di dalam perutnya. Di sini Izumi itu kerasa kagum gitu sama kemampuan Van. Dia ini bisa ngobatin orang, dia juga masih hidup gitu padahal udah ditembak beberapa kali. Van ngomong kalau Izumi itu harus hati-hati, soalnya dia itu salah satu orang yang berhasil selamat setelah nemuin Deathroot. Sekarang Izumi itu lagi diincar sama makhluk jahat yang pengen ngancurin negeri ini. Di tempat lain, sama kayak di ending film kedua, di sini Al itu lagi maksa Gluttony buat ngeluarin kakaknya. Tapi Gluttony juga bingung di sini. Dia itu nggak tahu cara ngeluarin apa yang udah dimakan. Gluttony habis itu mikir, mungkin bapaknya atau penciptanya itu tahu cara ngeluarin sesuatu yang udah ditelen. Jadi dia sama Al itu langsung OTW tuh ke tempat bapaknya tinggal. Scar sama Mei itu juga ngikutin mereka dari belakang. Di dalam perut Gluttony, Edward sama Lin itu lagi gelut sama Envy yang udah berubah jadi biawak raksasa ini nih. Ternyata Envy itu benar-benar kuat kalau dia serius. Edward sama Lin aja dibuat nggak berkutik di depan dia. Di saat Edward itu udah tepar dan mau dimakan, Edward itu ngomong kalau dia itu tahu cara ngeluarin mereka dari sana. Balik lagi ke tempat Gluttony. Dia sama Al itu akhirnya sampai di markas rahasia yang ada di bawah pusat kota. Di tempat lain, Roy itu lagi mau rapat sama Jenderal Raven. Di sini dia itu tanya sama Raven soal gosip kalau King Bradley itu ternyata homunculus. Raven yang ngedenger itu cuman ketawa aja. Waktu udah nyampe di ruang rapat, Raven itu malah ngomong apa yang diomongin Roy di depan jenderal lain. Dan ini ngebuat semua jenderal yang ada di sana itu marah sama Roy. Tiba-tiba King Bradley itu keluar dan dengan santainya dia itu malah ngaku kalau dia itu memang homunculus. Di tempat Al tadi, akhirnya dia sama Gluttony itu ketemu penciptanya Gluttony. Dia ini biasanya dipanggil dengan The Father. Di sini Al itu kaget, soalnya muka The Father itu mirip sama bapaknya dia. Di dalam perut Gluttony, Edward itu ngejelasin kalau memang Gluttony itu awalnya diciptain sebagai gerbang ke alam baka, maka kalau dia ngelakuin ritual buat membuka gerbang di sini, kemungkinan mereka itu bisa keluar dari gerbang itu. Envy yang ngedenger itu ya setuju-setuju aja, soalnya ya kalau nggak dilakuin juga mereka bakal mati di sini. Edward langsung gambar simpul ritualnya dan ngebuka gerbang pakai kekuatannya. Habis itu mereka bertiga langsung masuk ke gerbang itu. Ternyata rencananya itu berhasil dan membuat mereka keluar dari tubuh Gluttony. Waktu udah di luar, Edward itu kaget ngelihat The Father itu mirip sama bapaknya. Ternyata The Father itu memang kenal dekat sama Van Hohenheim. Dia senang lihat Edward yang udah gede dan tumbuh jadi orang yang kuat.
Dia juga udah ngincer Edward sama Al itu dari dulu. Rencananya The Father itu mau ngejadiin Edward sebagai tumbal. Lin yang ngeliat itu langsung nantang The Father buat gelut. The Father yang ngerasa Lin itu nggak guna, nyuruh Gluttony buat makan Lin lagi. Di sini Edward sama Al itu berusaha buat ngelawan, tapi ya ternyata kekuatan mereka itu nggak bisa dipakai di sini. Envy langsung berubah jadi biawak raksasa lagi dan langsung injek mereka. Di saat Lin itu mau dimakan, tiba-tiba The Father itu malah berubah pikiran. Dia ngeluarin cairan aneh dari jidatnya, terus ternyata cairan itu malah berubah jadi batu filosofer. Di sini dia mau ngebangkitin homunculus pakai tubuh Lin. Edward yang ngeliat itu langsung berusaha buat mencegah The Father, tapi Lin itu malah mau aja diubah jadi homunculus. Soalnya dia mau hidup abadi dan dapat kekuatan yang gak ngotak. Habis itu The Father masukin Philosopher's Stone ke tubuh Lin. Di alam bawah sadarnya, Lin itu ketemu sama homunculus, namanya itu Grid. Di sini Grid itu mau ngambil alih tubuh Lin, dan Lin itu ya setuju-setuju aja, asalkan dia itu dikasih kekuatan yang gak ngotak dan hidup abadi. Di luar ternyata tubuh Lin itu udah mulai dikuasain sama Grid. Tiba-tiba dari pintu itu muncul monster yang udah sekarat ya. Ternyata pelakunya itu Scar sama Mei yang dari tadi itu ngikutin Al sama Gluttony. Di sini Mei langsung nyiptain ledakan buat nyelamatin mereka. Sementara Scar itu langsung nyerang The Father. Karena The Father itu terlalu OP, serangan Scar itu nggak ngasih damage sama sekali. Malahan Scar yang takut sama The Father karena dia itu ngerasa di dalam tubuh The Father itu ada ribuan jiwa manusia yang kesiksa. Akhirnya tempat itu meledak. Mei sama Scar itu langsung ngebawa Edward sama Al dari situ. Ternyata Grid itu malah juga ikut-ikutan kabur dari sana. Ternyata walaupun dia ini homunculus ciptaan The Father, dia itu tipikal makhluk pemberontak dan gak mau disuruh-suruh sama siapapun. Di markas militer, King itu cerita kalau dulu dia itu manusia biasa, tapi sekarang tubuh dia itu udah dirasukin sama homunculus. Dia nggak nyesel sama sekali, karena sebagai gantinya dia itu dapat keabadian sama kekuatan yang gak ngotak. Habis itu King ngajakin Roy buat ngelakuin hal yang sama kayak dia. Dia ngajak Roy itu kerjasama dan gak usah ngelawan lagi. Habis keluar dari kantor, dia itu ngomong sama Riza kalau para petinggi militer itu udah dikuasain sama homunculus semua dan ya udah jadi sampah gitu. Di tempat lain, Izumi itu lagi nelpon Edward. Dia nyuruh Edward buat nemuin bapaknya di Eurolay buat nyari informasi. Soalnya dia ngerasa kalau Van itu lagi nyembunyiin sesuatu yang berbahaya yang disebut dengan hari perjanjian. Di tempat lain, Van itu lagi ngeluarin darah dari tubuhnya. Terus anehnya, darah tadi itu hidup sendiri dan masuk ke dalam tanah. Besoknya, Scar itu ngajakin Edward sama Al itu ke gubuknya. Di sana dia mau nunjukin buku peninggalan kakaknya. Scar ngerasa kalau buku ini bisa ngebantu mereka buat mecahin misteri yang ada. Tapi waktu udah dipelajarin, mereka itu nggak nemuin sesuatu yang penting dari buku itu. Tiba-tiba Lin itu datang tapi langsung pingsan. Habis dikasih makan, Lin ngasih tahu kalau dia itu udah bisa kerjasama sama Grid. Lin ngasih tahu kalau nanti waktu hari perjanjian terjadi, The Father bakal ngebuka gerbang ke alam baka raksasa dan Edward itu harus ngegagalin hal itu. Tiba-tiba Lin itu kesakitan dan tubuhnya itu langsung dikendaliin lagi sama Grid. Habis itu Edward tanya lagi sama Lin kelanjutan penjelasan tadi. Tapi Grid nolak buat ngasih tahu soalnya walaupun bukan musuh, dia juga bukan temennya Edward. Habis itu Grid pergi dari sana. Tiba-tiba Mei itu keinget sesuatu. Dia nyebar kertas di buku itu. Dia ingat kalau dia itu sering nemuin kata-kata yang dia itu nggak tahu maknanya. Habis itu kertas tadi itu disusun dan kata-katanya itu dihubungin pakai spidol. Ternyata garis tadi itu ngebentuk gambar simbol ritual buat nyiptain batu akik filosofer. Di setiap titik di gambar itu ada nama kota-kota yang ngelakuin pemberontakan. Edward sadar kalau The Father itu pengen ngorbanin semua penduduk di negara ini untuk nyiptain kekuatan yang gak ngotak gitu. Dia juga sadar kalau setiap kota yang ada di sudut itu kota-kota yang pernah terjadi pembantaian besar-besaran oleh para militer negara. Mereka nyiptain simbol ritual itu pakai darah penduduk yang udah dibantai. Jadi alasan negara ini selalu perang itu karena pemerintahnya yang udah dikendaliin sama The Father. Scar sadar kalau kotanya itu juga bagian dari rencananya The Father. Dan itu alasan kenapa penduduk kota Isval itu dibantai ya. Al ngeliat kalau masih ada satu kota yang belum dibantai sama pemerintahan. Namanya itu kota Briggs. Habis itu Edward nyuruh Alphonse itu buat nemuin bapak mereka buat nanya soal hari perjanjian.
Sedangkan dia itu mau OTW ke kota Briggs buat ngecegah pembantaian yang ada di sana. Besoknya Riza itu ngasih tahu temuan Edward, termasuk Edward yang lagi OTW ke kota Briggs. Roy nyuruh Riza buat ngasih tahu Armstrong, pemimpin di kota itulah pokoknya, buat nyambut Edward. Di tempat lain, Edward itu udah hampir nyampe di kota Briggs, tapi dia itu malah dihadang sama orang-orang di sana. Edward itu mau ditangkap karena dikira pasukan pemberontak. Edward ngasih tahu kalau dia ini alkemis negara yang mau nganterin surat dari adiknya Armstrong, namanya itu Alex. Armstrong akhirnya muncul dan ngelihat surat yang dibawa Edward. Dia percaya kalau surat ini memang dari adiknya dan nyuruh Edward buat masuk ke dalam. Di tempat Scar, dia sama May itu lagi mikirin cara ngegagalin ritual ini. Scar itu jadi keinget kata-kata kakaknya buat jangan nyerah karena pasti ada jalan lain di belakangnya. Ngedengar itu, May punya ide buat ngebalik kertas tadi, terus ngegambar garis lagi pakai petunjuk di situ. Dan jadinya ya simbol ritual batu akik filosofer kebalik ya. Mereka jadi mikir kalau ini itu ya jalan keluarnya gitu. Di tempat Edward, tiba-tiba alarm di benteng pertahanan itu bunyi. Dari dalam tanah itu tiba-tiba keluar gitu homunculus raksasa. Namanya itu Slot. Dia ditugasin buat ngebentuk terowongan raksasa dan sekarang dia itu udah nyampe di benteng Briggs. Prajurit di sana itu berusaha buat nembakin Slot, tapi ya damage-nya nggak ada yang masuk gitu. Armstrong yang ngeliat itu langsung nembak pakai bazooka, tapi hasilnya ya sama aja. Habis itu para tank juga ikut nembakin Slot, tapi hasilnya tetap sama gitu. Kulitnya ini benar-benar kuat gitu. Habis itu Armstrong nyuruh buat tank itu nembakin Slot biar dia ini keluar dari benteng. Waktu udah jatuh ke bawah, Slot itu langsung disiram pakai cairan pembeku dan berhasil gitu. Tiba-tiba Jenderal Raven sama Winry itu datang ke benteng itu. Winry ya sengaja datang ke sana supaya bisa ngebanerin tangan robotnya Edward. Edward langsung ngejelasin semuanya dan nyuruh Winry itu buat ngejauh dari dia. Di sini Winry nggak nyangka kalau Edward itu bakal keseret ke masalah yang nggak ngotak bahayanya. Padahal dia ini cuma pengen ngebalikin tubuh dia sama adiknya. Habis itu Edward, Armstrong sama beberapa orang itu nelusurin terowongan punya Slot. Di sini Armstrong itu curiga sama pemerintah. Soalnya Jenderal Raven itu tiba-tiba datang ke sana dan nyuruh beberapa orang untuk ngebebasin Slot. Katanya Slot itu bukan ancaman dan bagian dari operasi kemiliteran. Edward langsung ngejelasin semuanya, termasuk terowongan ini, hari perjanjian, simbol ritual dari batu akik filosofer, termasuk King Bradley yang ternyata itu adalah seorang homunculus. Tiba-tiba ada prajurit yang datang dan melapor kalau hari ini para pemberontak itu ngadain war besar-besaran. Akhirnya war besar antara militer sama pemberontak itu dimulai. Di dalam benteng, Raven itu ngebalikin Slot lagi ke terowongan. Di tempat lain, Edward itu lagi nganterin Winry buat balik ke rumahnya. Dia nyuruh Winry itu buat pergi aja sekalian dari negeri ini. Soalnya takutnya dia itu malah gagal ngehentiin rencana hari perjanjian. Mendengar itu, Winry nolak karena dia itu yakin Edward, Al sama yang lain itu pasti akan berhasil. Di markas militer, Armstrong itu nemuin King dan dia ngomong kalau dia itu tetap setia sama King walaupun dia itu adalah homunculus. Dia juga mau diubah supaya dia itu dapat abadi dan dapat kekuatan yang gak ngotak. Dia juga mau sekalian diangkat jadi jenderal ngegantiin si Raven yang dianggap gak becus. Terus sebagai gantinya, dia itu bakal nyerahin pasukan dia dari utara yang terkenal sama keganasannya. Mendengar itu, King Bradley itu langsung setuju aja. Di kota Reole, akhirnya Al itu ketemu sama bapaknya. Dia tanya cara ngehentiin hari perjanjian. Akhirnya bapaknya itu cerita dari asal muasalnya. Dulu Van yang masih muda itu lagi kerja sebagai budak sama seorang alkemis. Tiba-tiba ada makhluk hitam yang katanya itu adalah homunculus pertama dari neraka. Dia itu manggil Van. Dia minta buat dibebasin dan nanti dia itu bakal ngasih kekuatan ke Van dan dia itu bakal dibebasin juga dari perbudakan. Karena Van itu masih muda, dia nggak mikir dan main setuju-setuju aja tuh buat kerjasama. Habis itu Van ngebawa makhluk itu ke depan Kaisar. Makhluk ini ngaku bisa ngebuat Kaisar itu jadi abadi. Karena Kaisarnya itu tamak dan pengen abadi, dia malah ngelakuin semua perintah makhluk itu. Waktu ritual udah tiba dan mau dilakuin, bukannya ngejadiin Kaisar itu jadi abadi, dia itu malah nyiptain simbol ritual batu akik filosofer. Dia nyedot semua jiwa penduduk yang ada di kota Xerxes. Van yang lihat itu kaget dan gak nyangka kalau ini itu bisa terjadi.
Makhluk ini nyedot 1 juta jiwa penduduk di kota Xerxes. Besoknya, Van itu akhirnya sadar. Dia melihat banyak mayat manusia yang udah hampir bernyawa. Tiba-tiba muncul orang yang mirip persis sama dia. Ternyata ini itu makhluk kecil homunculus tadi tuh. Dia ngambil wujud mirip sama Van. Makhluk ini ngomong kalau dia itu udah nyerap 1 juta jiwa orang dan ngebuat dia itu punya kekuatan yang gak ngotak. Terus sebagai tanda terima kasih sama Van, dia itu ngasih setengah kekuatannya dan itu ngebuat Van jadi abadi. Van yang ngedenger itu jadi histeris, soalnya dia itu nggak mau kalau punya kekuatan yang ngambil jiwa orang lain. Di tempat lain, Edward itu nemuin May. Di sini May ngejelasin kalau Scar itu lagi ngebuat simbol ritual kebalik supaya bisa ngejegah hari perjanjian. Ternyata di situ juga ada Grid. Habis itu mereka keliling buat meriksa lokasi sekitar. Tiba-tiba Alphonse itu datang, tapi tingkahnya aneh gitu, dan langsung nyerang Edward. Ternyata tubuh Alphonse itu lagi dikuasain sama bayangan hitam. Bayangan itu nyerang Edward sama Grid lagi, tapi berhasil dihalau sama mereka. Gluttony juga ada di sana. Dia langsung nyerang mereka juga. Untungnya Ranfun itu udah di-upgrade pakai tangan robot dan langsung nyerang Gluttony. Habis itu Grid sama Edward itu nyari sumber bayangan tadi. Waktu udah ketemu, Edward itu kaget karena baru tahu kalau wujud asli si bayangan itu adalah Selim. Ternyata Selim itu homunculus yang punya kekuatan bayangan. Nama homunculusnya itu Pride. Waktu Pride itu mau nyerang lagi, kakek Fu itu tiba-tiba datang dan melemparin bom cahaya supaya Pride itu nggak bisa mengangkat kekuatannya. Van juga akhirnya datang. Dari belakang, Al itu datang dan nyoba nyerang Pride, tapi gagal. Ngeliat itu, Van itu langsung nyiptain kurungan tanah buat ngurung mereka. Edward yang lihat adiknya malah ikut dikurung langsung ngebacotin bapaknya. Bapaknya ngejelasin kalau dari awal semua ini tuh udah direncanain sama Al. Habis itu Scar datang dan ngomong kalau dia itu udah nyelesain simbol pembalik ritualnya. Jadi mereka ya bisa ngegagalin rencana The Father. Besoknya di area latihan militer, King Bradley itu lagi nungguin pasukan Briggs yang dijanjiin sama Armstrong. Tiba-tiba ada info kalau Roy itu mimpin pemberontakan di ibu kota. Ngedenger itu, King langsung OTW ke ibu kota naik kereta. Di jalan, waktu keretanya itu ngelewatin jembatan, tiba-tiba jembatannya itu malah meledak. Di lain tempat, waktu udah ada info kalau kereta yang dinaikin King itu udah meledak, Roy langsung nyuruh tuh anak buahnya buat mulai war di ibu kota. Mereka langsung hancurin tuh pangkalan-pangkalan militer punya King. Para jenderal yang lagi lihat itu mulai panik, ditambah lagi King itu belum ngasih kabar ke mereka. Pasukan Briggs juga katanya itu lagi OTW ke ibu kota. Armstrong yang ada di sana langsung dituduh sekongkol sama Roy buat ngancurin ibu kota. Armstrong langsung nyerang jenderal yang ada di sana dan dia ngaku kalau dia itu memang kerjasama bareng Roy. Tiba-tiba Slot itu datang dan mulai nyerang Armstrong. Di luar, pasukan Briggs itu mulai nginvasi ibu kota. Di markas, Armstrong itu kewalahan buat ngalahin Slot. Untungnya adiknya itu si Alec tiba-tiba datang dan ngebantuin Armstrong buat ngalahin Slot. Slot akhirnya nunjukin kekuatan aslinya. Ternyata selain kebal, Slot itu juga bisa gerakan kilat. Di tempat lain di kurungan, Pride itu lagi mukulin helm Alphonse berkali-kali. Ternyata itu adalah simbol Morse buat minta bantuan. Bener aja, tiba-tiba Gluttony itu datang buat nolongin Pride. Bukannya terima kasih udah ditolongin, Pride itu malah makan Gluttony, soalnya ya dia itu udah kehabisan tenaga ya. Di lain tempat, Scar, Edward, sama May itu sampai di tempat The Father. Ketika Edward ngebuka pintu, tiba-tiba muncul ratusan boneka homunculus tuh. Untungnya Roy itu datang dan langsung ngebantai semua boneka itu. Akhirnya Envy itu juga datang buat ngelawan mereka. Envy langsung berubah lagi tuh jadi biawak raksasa ya. Tapi di depan Roy, perubahan Envy itu nggak guna sama sekali. Roy langsung nyerang Envy pakai kekuatan apinya itu berkali-kali. Soalnya dia itu masih dendam karena Envy itu pelaku yang ngebunuh Huges ya. Akhirnya tubuh Envy itu jadi kecil dan nggak bisa regenerasi lagi. Dari tubuh itu keluar biawak mini yang langsung diinjek sama Roy. Waktu mau dibunuh, tiba-tiba Riza itu datang dan langsung nodong Roy pakai pistol. Riza nyuruh Roy itu buat berhenti. Edward juga pakai kekuatannya buat nyelamatin Envy. Edward nggak pengen Roy itu jadi orang yang pendendam. Dia juga nggak pengen orang yang pendendam itu jadi pemimpin di negeri ini. Scar ngomong kalau dendam itu bakal nyiptain rantai dendam yang gak akan ada ujungnya. Riza ngingetin Roy kalau tujuan Roy jadi pemimpin itu supaya bisa ngilangin ketidakadilan di negeri ini.
Kalau Roy jadi pendendam, takutnya kelakuan Roy itu bakal jadi lebih buruk daripada King Bradley. Roy akhirnya sadar dan minta maaf ke mereka. Envy yang lihat itu ngerasa jijik ya dan milih buat bunuh diri. Di lain tempat, Van itu akhirnya nemuin The Father sendirian. The Father yang tahu kalau Van itu pengen ngancurin rencananya langsung ngambil lagi tuh kekuatan yang dikasih ke Van. Waktu lagi nyerap kekuatannya, The Father itu ngerasa ada yang aneh. Van juga ketawa-ketawa ngeliat itu. Dia ngomong kalau dia itu udah kompromi bareng 500 jiwa yang ada di tubuhnya buat nuntut keadilan sama The Father. Tiba-tiba dari tubuh The Father itu keluaran cairan hitam. Ternyata dia itu nunjukin wujud aslinya ke dunia. Di markas militer, Armstrong bersaudara itu udah benar-benar ke pojok dan hampir kalah ya. Untungnya Izumi itu datang dan langsung ngebanting slot sampai nancep di puing-puing bangunan. Di luar markas, para tentara itu udah nguasain ibu kota. Tiba-tiba King itu malah datang dan langsung ngebantai semua orang yang ada di sana. Reed juga akhirnya sampai di sana. Dia langsung nyerang King bareng kakek Fu yang datang ke sana. Balik lagi ke rombongan Edward. Tiba-tiba Selin itu udah ada di sana dan narik Edward masuk ke dalam tanah. Di luar ternyata King Bradley itu bisa ngalahin Reed sama kakek Fu. Kakek Fu itu langsung maju buat ngelakuin bom bunuh diri, tapi ternyata King itu berhasil ngegagalin rencananya. Tiba-tiba tubuh King itu ditusuk sama pedang yang tembus dari tubuh kakek Fu. Ternyata yang nusuk itu salah satu anak buah Armstrong yang masih hidup. Reed yang lihat itu langsung nyerang King Bradley lagi dan dorong dia ke laut. Waktu dia juga mau ikut jatuh, Ranfun itu datang dan langsung nangkep dia. Balik lagi ke Edward. Ternyata dia itu dilempar ke ruangan The Father. Di sana juga ada Al sama Izumi tuh. Di tempat Roy tadi, dia dipaksa buat nemuin The Truth dan ngelakuin pertukaran. King juga ternyata masih hidup dan nyuruh Roy itu buat nemuin The Truth supaya bisa dijadiin tumbal sama The Father. Akhirnya Roy itu terpaksa nemuin The Truth. Habis itu Roy juga dilempar ke tempat Edward. Di situ Edward tanya apa yang diminta Roy sama The Truth. Ternyata Roy itu minta ngelihat masa depan rakyatnya. Terus The Truth itu ngambil penglihatan Roy sebagai tumbalnya. Akhirnya The Father itu nangkep mereka yang ada di sana dan mulai ritualnya buat ngaktifin simbol ritual batu akik filosofer. The Father itu bakal nyerap jiwa penduduk di negeri ini. Habis itu dia bakal nyerap The Truth dan ngegantiin The Truth sebagai penguasa alam semesta. Tepat waktu gerhana matahari sempurna, The Truth itu mulai ritualnya pakai limbah tumbal tadi. Dia nyerap semua jiwa penduduk yang ada di sana dan membuka gerbang ke alam baka raksasa ya. Waktu gerbangnya kebuka, The Father itu langsung nyerap kekuatan The Truth dan berhasil tuh. Edward sama yang lain itu akhirnya sadar dan melihat The Father tapi versi yang lebih mudanya. Dia langsung nyerang kelima tumbalnya tapi serangannya itu berhasil ditahan tuh sama Van. The Father pamer kekuatannya ke mereka. Dia nyiptain mini matahari dan ngomong kalau dia itu udah jadi penguasa alam semesta. Tiba-tiba The Father itu ngerasa ada yang gak beres sama tubuhnya. Van ngejelasin kalau selama ini dia itu udah nyebar semua kekuatan Philosopher's Stone di tubuhnya ke terowongan milik The Father. Dia mau nyiptain simbol ritualnya sendiri dan manfaatin bayangan bulan, dan akhirnya simbol itu aktif, ngebuat jiwa yang kejebak di tubuh The Father itu balik lagi ke tubuh masing-masing. The Father yang kehilangan setengah kekuatannya itu marah dan langsung nyerang mereka. Untungnya Van bareng yang lain itu berhasil nahan serangan itu. Di lain tempat, Scar itu juga akhirnya ngalahin King Bradley. Habis itu dia langsung aktifin tuh simbol ritual pembalik yang sebelumnya dibuat buat ngegagalin rencananya The Father. Edward yang sadar itu langsung nyerang The Father, tapi ya nggak berhasil gitu. The Father langsung naik ke atas supaya bisa nyerap jiwa manusia yang ada di sana. Edward yang mau ngejar itu ditahan sama Pride. Edward nyuruh yang lain itu buat naik duluan, sementara dia itu bakal gelut dulu sama Pride sendirian. Edward megang kepala Pride terus masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, dia megang wujud asli Pride dan ditarik paksa tuh keluar. Habis itu Edward langsung OTW ke atas. Di atas, The Father itu lagi nyerap jiwa prajurit yang ada di sana. Tapi karena kekuatannya itu terlalu besar, tubuh The Father itu nggak bisa nahan kekuatannya dan nyemburin energi ya dari mulutnya. Energi itu langsung ngebuat tangan kanan Edward itu hancur. Energi ini juga membuat tubuh Alphonse itu rusak parah karena dia itu berusaha ngelindungin Mei. Tangan kiri Edward juga entah gimana itu ketancap besi ya dan ngebuat Edward itu nggak bisa ngapa-ngapain. Van juga KO gara-gara berusaha buat ngelindungin Izumi.
Orang-orang yang di sana itu juga berusaha buat nyerang The Father, tapi serangannya itu no damage lah, nggak ngefek sama sekali gitu. Bahkan bisa dibalikin lagi ya. The Father itu ya pakai spell avenge kayaknya, spell balas dendam, nggak adil bener. Habis itu The Father ngedeketin Edward buat nyerap kekuatannya ya. Alphonse yang ngeliat itu berencana buat ngorbanin jiwanya supaya bisa ngebalikin tubuh kakaknya. Mei yang ngedenger itu langsung larang, tapi Alphonse itu tetap kekeh dan pengen nemuin the truth. Dia ngomong kalau selama ini Edward itu udah ngorbanin banyak hal buat dia. Sekarang waktunya dia buat ngebales semua jasa kakaknya. Akhirnya Mei itu setuju dan ngebantuin Alphonse nemuin the truth. Di alam baka, jiwa Alphonse itu bersatu sama tubuh aslinya. The truth yang lihat itu langsung ngebalikin tangan kanan Edward. Edward yang udah dapet tangan kanannya lagi itu langsung nyerang The Father abis-abisan dan serangannya itu berhasil. Tiba-tiba Creed itu juga datang buat ngebantuin Edward, tapi bukannya ngebantu, dia itu malah jadi beban gitu. The Father malah masukin tangannya ke tubuh Creed supaya bisa nyerap kekuatan Creed lagi. Untungnya Ranfun itu akhirnya berhasil datang ke sana dan motong tangan The Father. Creed yang udah terlanjur keserap itu berontak di tubuhnya The Father. Edward yang ngeliat itu langsung cosplay jadi Saitama ya, dan itu The Father sampai mokat gitu. Akhirnya The Father itu balik lagi ke alam baka dan kayaknya ya masuk ke neraka lah, iblis bener lah. Habis itu Edward ngeliat tubuh Alphonse yang gak gerak lagi itu benar-benar sedih berat ya, parah lah. Van datang dan nyuruh Edward itu buat ngembalin dia supaya bisa ngebalikin Alphonse. Tapi Edward itu nggak mau karena dia itu nggak pengen ngorbanin nyawa seseorang buat ngebangkitin adiknya. Van yang ngedenger itu langsung minta maaf karena dia itu nggak bisa jadi ayah yang baik. Edward akhirnya dapat ide dan ngegambar simbol ritual buat nemuin the truth. Dia pamitan ke orang-orang di sana buat nemuin the truth dan ngebalikin Alphonse lagi. Waktu udah ketemu sama the truth, dia itu minta buat the truth itu ngidupin Alphonse lagi. Dia bakal ngumbalin kekuatan alkemisnya buat ngidupin adiknya. The Truth ngejelasin kalau semua orang itu punya kekuatan alkemisnya sendiri-sendiri. Jadi kalau Edward ngorbanin kekuatan alkemisnya, dia itu nggak akan bisa pakai kekuatannya lagi. Di sini Edward ngomong kalau dia itu nggak peduli dan langsung lepas semua kekuatannya ya. Habis itu Edward narik Alphonse yang udah bersatu sama tubuhnya lagi dan balik ke dunia nyata. Akhirnya Alphonse itu berhasil balik lagi ke tubuh aslinya. Semua orang yang ada di sana ngelihat itu benar-benar bahagia karena akhirnya Edward sama Alphonse itu bisa ngecapai mimpi yang selama ini mereka perjuangin. Di tempat Lin, dia itu ngajak Mei buat balik lagi ke negara asalnya. Soalnya dia juga udah dapat batu akik filosofer peninggalan Grid tadi ya. Dia berencana buat make kekuatan batu ini dan jadi kaisar selanjutnya buat ngelindungin seluruh rakyat termasuk Rey dan semua orang gitu ya. Di tempat lain, Riza itu ngomong sama Roy kalau dia itu bakal selalu ada di sisi Roy sampai Roy itu dapat penglihatannya lagi. Habis itu waktu nggak kerasa dan semuanya itu udah tenang. Pinako yang pengen ziarah ke makam itu ngelihat Van yang lagi duduk di depan makam istrinya. Waktu dideketin dan diperiksa, ternyata Van itu udah wafat. Di rumah, Winry yang lihat Edward sama Alphonse itu balik bareng, itu senang bener. Ditambah lagi Alphonse itu udah balik kayak dulu lagi ya, tubuhnya udah normal gitu. Habis itu ya waktu nggak kerasa, semua ya udah bener-bener balik kayak asal lagi. Edward yang udah nggak punya kekuatan alkemis itu pengen ngerantau ke kota buat nyari kerjaan yang baru. Sebelum berangkat, Edward itu ngeberaniin diri buat ngelamar Winry dan Winry itu jelas nerima lamaran Edward. Dan ya udah, filmnya habis di sini. Dan ya sebenarnya kalau bagi saya pribadi dari film 1, 2, 3 itu yang paling saya suka film pertamanya lah. Bener-bener kerasa gitu. Apalagi waktu dokter ini sih kampret sayangnya gitu ya. Coba kalau dokter ini disiksa dulu, dipotong atau diapain gitu, lebih gregetan gitu. Tapi sayangnya ya gimana lagi, bukan sutradara, cuma nonton dan cuman komentar bacot doang kan ya. Tapi ya udah selesai juga ini film ketiga dan terakhirnya. Jadi ya udahlah itu mau ngapain lagi. Dan ini kayaknya mau hujan di tempat saya ini. Udah sore kalau sampai pagi sih kayaknya wafat sampai pagi lagi ini. Udah lah ya, udah.